Perkenalkan, nama saya Claudia Matis Tumorang dari Manajemen 23B NPM 2341113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data makro. Data makro adalah data yang mencakup informasi tentang ekonomi suatu negara secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas pada indikator seperti produk domestik atau bruto, dalam kurung PDB, tingkat pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, investasi, konsumsi, dan kebijakan ekonomi. Data makro ini digunakan oleh para ekonom, analis keuangan, pemerintah, dan entitas lainnya untuk menganalisis kesehatan ekonomi. Analisis keuangan, pemerintah, dan entitas lainnya untuk suatu negara memprediksi tren ekonomi dan merencanakan kebijakan ekonomi. Beberapa contoh data makro yang penting termasuk 1. Produk domestik bruto atau PDB. Ini adalah ukuran pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, PDB digunakan untuk mengukur ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, tingkat pengangguran. Ini adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara dan tingkat ketenagakerjaannya. Dan yang ketiga, inflasi. Ini adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Inflasi dapat diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IPC atau indeks harga produsen atau IPP, dan ini memberikan gambaran tentang daya beli uang dan stabilitas harga dalam perekonomian. Dan yang keempat, neraca perdagangan. Ini adalah perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara. Jika ekspor melebihi impor, negara tersebut memiliki surplus perdagangan, sedangkan jika impor lebih besar dari ekspor, negara tersebut memiliki defisit perdagangan. Dan yang kelima, investasi. Data tentang mencakup investasi dalam infrastruktur, modal fisik, dan investasi finansial seperti saham dan obligasi. Investasi salah satu driver penting dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keenam, konsumsi. Konsumsi mencakup data pengeluaran rumah tangga, suatu komponen utama dari PDB, dan dapat memberikan wawasan tentang tingkat kesejahteraan dan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi. Data tentang kebijakan ekonomi seperti suku bunga, pajak, dan pengeluaran pemerintah memberikan gambaran tentang pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola ekonomi suatu negara. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data makro adalah bagian penting dari analisis ekonomi makro dan membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Data ilmu ekonomi makro mengarah pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi tentang berbagai aspek perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Ini membantu para ekonom, analisis keuangan, pemerintah, dan entitas lainnya dalam memahami dan mengevaluasi kesehatan ekonomi dan memprediksi tren ekonomi serta merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat. Data makroekonomi berfokus pada variabel-variabel besar yang mempengaruhi perekonomian suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi, termasuk produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real yang mengukur kenaikan output ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Data tentang tingkat pengangguran, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan pertumbuhan lapangan kerja. Yang ketiga, inflasi. Indeks harga konsumen atau indeks harga produsen yang mengukur tingkat inflasi, stabilitas harga barang dan jasa. Yang keempat, perdagangan nasional. Perdagangan internasional, data tentang neraca perdagangan dan ekspor dan impor barang dan jasa antara negara-negara. Kelima, investasi. Termasuk investasi dalam modal fisik dan investasi dalam finansial, serta tingkat tabungan dan investasi swasta.
Yang keenam, konsumsi. Pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, kebijakan moneter dan fiskal. Termasuk suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan bank sentral mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ke-8, anggaran pemerintah. Pengeluaran dan pendapatan pemerintah serta defisit atau surplus anggaran. Data makroekonomi ini digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi suatu negara, mengidentifikasi tren jangka panjang, dan membantu pembuatan keputusan ekonomi yang lebih baik dari sektor publik maupun swasta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.